What's up, my breng? Welcome back with me in RCTV channel. Boom, 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 boom. Banyak sekali. Lu lihat kan? Yang pertama, pas pemasukan banyak sekali website muncul, cuy. RCTI, News TV, RCTI, News TV. Dan website itu muncul, ternyata gak ada asap kalau tidak ada api, cuy. Dan gue telusuri, tapi sebelum gue melihat website tersebut, gue pertama lihat adalah tagar boycott RCTI. Nah, gue pertama lihat itu. Gue penasaran kenapa sih warganet menuliskan tagar tersebut. Jadi gue telusuri, gue lihat, oh, titik permasalahannya ada di televisi swasta tersebut. Jadi dia menggugat ke Mahkamah Konstitusi masalah penggugatan penyiaran di sosial media. Nah, menurut warganet, RCTI dan News TV akan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia di sosial media. Itu menurut warganet, bukan menurut saya. Nah, gue menemukan satu website yang sudah menyimpulkan, yaitu kompas.com. Dia menyimpulkan 4 fakta gugatan RCTI dan News TV di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat apa sih yang ada di website tersebut. Kita baca bareng. Oke. Nah, sekarang kita baca apa yang di website. Jadi 4 fakta soal gugatan RCTI atas Undang-Undang Penyiaran dan potensi dampaknya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang penyiaran ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi sorotan publik. Pemicunya adalah 2 stasiun televisi di Indonesia, yaitu News TV dan RCTI, melayangkan gugatan atas Undang-Undang Penyiaran tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian uji materi perihal Undang-Undang Penyiaran ini diajukan keduanya pada Juni lalu dengan nomor perkara. Menurut pemerintah, jika permohonan tersebut dikabulkan, maka masyarakat tidak dapat mengakses media sosial secara bebas. Merangkum pemberitaan kompas.com, berikut adalah fakta-fakta soal gugatan tersebut. Jadi, News TV dan RCTI mempersoalkan Pasal 1 Undang-Undang Penyiaran yang berbunyi, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Pasal tersebut oleh pemohon dinilai menyebabkan perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti YouTube dan Netflix. Sebab pada pasal 1 angka 2 tersebut, Undang-Undang Penyiaran hanya mengatur penyelenggara penyiaran konvensional dan tidak mengatur penyelenggara penyiaran terbarukan. Karena tidak adanya kepastian hukum, penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT, over the top, AQO, masuk ke dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran atau tidak. Telah menyebabkan sampai saat ini penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat dengan Undang-Undang Penyiaran, kata kuasa hukum pemohon Imam Nasib dalam sidang pendahuluan yang digelar hari Senin. Nah, pemohon juga merasa dirugikan. Dalam gugatannya, pemohon merasa dirugikan karena adanya diskriminasi dalam sejumlah hal. Seperti misalnya untuk dapat melakukan aktivitas penyiaran, pemohon harus lebih dulu berbadan hukum Indonesia hingga memperoleh izin siaran. Sementara penyelenggara penyiaran dengan internet tidak memerlukan persyaratan itu. Kemudian pemohon juga menyebut harus tunduk pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran P3SPS dan ada ancaman sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia KPI jika terjadi pelanggaran.
Sementara bagi penyelenggara siaran yang menggunakan internet, tentu tidak ada kewajiban untuk tunduk pada P3SPS, sehingga luput dari pengawasan, kata Imam. Padahal faktanya banyak sekali konten-konten siaran yang disediakan layanan OTT yang tidak sesuai dengan P3SPS dimaksud. Selanjutnya, untuk alasan-alasan itu, pemohon meminta MK menyatakan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dampak gugatan pada sidang lanjutan dari gugatan ini yaitu Rabu, Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli menyebut sejumlah dampak soal gugatan tersebut. Menurut dia, jika permohonan dikabulkan, masyarakat tidak lagi bisa secara bebas memanfaatkan fitur siaran di platform media sosial. Definisi perluasan penyiaran mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial akan diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin, kata Ramli dalam persidangan MK hari Rabu. Artinya, kita harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin, tuturnya, kata Pak Ramli. Nah, yang keempat, harus memiliki izin penyiaran. Pak Ramli mengatakan apabila kegiatan-kegiatan tersebut dikategorikan sebagai penyiaran, maka lembaga negara, lembaga pendidikan, konten kreator, baik badan usaha ataupun badan hukum yang menggunakan platform OTT harus memiliki izin sebagai lembaga penyiaran. Apabila tidak memiliki izin, maka dapat dinyatakan melakukan penyiaran ilegal dan terancam sanksi pidana. Menurut Ramli, mengingat penyedia layanan audio visual yang umumnya melintasi batas negara, menjadi mustahil untuk menerapkan hukum Indonesia di luar wilayah jurisdiksi dalam negeri. Oke, kesimpulan gua hari ini. Jadi RCTI itu merasa dibeda-bedakan dengan penyiaran yang ada di sosial media. Dan dia langsung menggugat ke MK dengan mempermasalahkan hal tersebut. Namun bagi warganet yang hidup di Indonesia, jikalau gugatan RCTI disahkan di ACC oleh MK, maka kebebasan berekspresi di sosial media untuk warganet itu seperti dikebiri, tidak bebas seperti biasanya. Dan kalau menurut gue juga sama tidak setuju dengan hal ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau misalkan kita berekspresi di sosial media, itu bakal dibatasi oleh suatu badan hukum. Dan yang kedua, yaitu adalah kita harus mengantongi izin penyiaran di sosial media. Kalau kita tidak mempunyai izin tersebut, maka penyiaran kita disebut ilegal. Dan bahkan kita bisa masuk ke dalam hal pidana. Nah, itu menurut gua tidak setuju dengan hal ini. Tapi menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian setuju dengan hal ini, silahkan komen. Kalau tidak setuju, silahkan berkomentar. Oke, segitu saja dari saya. Tapi sebelumnya kalian harus subscribe dulu channel gua di bawah, dan like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua, agar channel gua masih bisa terus berkembang. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.